Untuk mengendapkan palladium dari larutan asam nitrat secara selektif dengan kadar yang cukup tinggi, berkisar antara 95% sampai 99%, tentunya pertama-tama kita wajib tahu komposisi logam yang akan ditreatment. Misalnya bahan olah mengandung perak atau timbal. Tentu kita harus mengeluarkan terlebih dulu perak dan timbalnya dengan cara menambahkan garam. Ingat, untuk amannya jangan gunakan HCl. Ingat prosedurnya, asam tunggal. Saya khawatir akan terjadi kelebihan HCl yang tentunya akan menyulitkan proses pengendapan palladium itu sendiri. Untuk amannya, gunakan saja garam. Setelah perak dan timbal diendapkan, lalu saring dan selanjutnya kita tambahkan Ki yang sudah dilarutkan dengan air ke dalam larutan asam nitrat yang berisi palladium. Dan nantinya akan keluar endapan berwarna coklat. Aduk rata dan diamkan hingga endapan menetap di dasar wadah, lalu saring. Gunakan Ki 2-2,5 gram Ki untuk 1 gram palladium. Jumlah ini perkiraan saja ya, dan biasanya 2 gram Ki sudah cukup untuk mengendapkan 1 gram palladium. Oke, di sini kita bahas juga perlakuan tambahan. Tetapi ini hanya opsional saja. Kalian bisa skip langkah ini atau tetap mengikutinya. Pilihan ada pada kalian. Jika tadi kita langsung menambahkan larutan Ki ke dalam larutan palladium nitrat, sebagai perlakuan tambahan, tambahkan atau masukkan sedikit gas sulfur ke dalam larutan palladium nitrat sebelum dilakukan proses pengendapan dengan Ki. Dan untuk jumlah sulfur yang masuk, saya sendiri juga belum dapat angka pastinya. Dan tentunya untuk memperoleh gas sulfur itu sendiri juga menjadi problem tersendiri. Dengan kata lain, ribet, nambah-nambahin kerjaan. Tapi untungnya saya dapat alternatif lain yang juga merupakan sumber dari gas sulfur yang dibutuhkan tanpa perlu repot-repot menyiapkan tabung reaksi untuk membuat gas sulfur. Alternatifnya adalah memakai sodium metabisulfit atau yang biasa disebut dengan SMB, yang biasa dipakai untuk mengendapkan emas. Penggunaan SMB berkisar antara 1-2 gram untuk 1 liter larutan palladium nitrat. Itu angka yang saya peroleh dari beberapa kali uji coba. Jadi, jelasnya begini. Sebelum menambahkan larutan Ki ke dalam larutan asam nitrat mengandung palladium, tambahkan terlebih dulu 1-2 gram serbuk SMB ke dalam 1 liter larutan palladium nitrat, lalu aduk rata sampai gas sulfurnya menyebar. Tunggu beberapa saat atau bisa dilakukan penyaringan lagi, tapi ini opsional ya. Lalu tambahkan larutan Ki dan aduk rata hingga beberapa saat, hingga endapan berwarna coklat benar-benar mengendap di dasar wadah lalu saring. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengendapkan palladium. Langsung mengendap. Oke, itu tadi hanya pilihan saja ya. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Karena gas sulfur itu sendiri tidak secara langsung berpengaruh pada proses pengendapan. Karena ada atau tidak ada, palladium tetap mengendap oleh Ki. Fungsi dari gas sulfur atau SMB itu sendiri adalah untuk mengatasi kelebihan Ki yang kita berikan saat mengendapkan palladium. Saat jumlah Ki yang masuk melebihi dari jumlah palladium yang terdapat dalam larutan, maka kelebihan iodidnya akan dieliminasi oleh SMB tadi. Jadi begini, untuk larutan palladium nitrat yang terdapat SMB di dalamnya, saat terjadi kelebihan Ki, dia akan segera terurai keluar. Tapi yang tidak terdapat SMB, dia tidak akan segera terurai keluar, tapi akan terurai secara perlahan-lahan yang bahkan kita sendiri tidak menyadarinya. Barulah setelah mata dan hidung terasa perih, lalu seluruh tembok ruangan menjadi bercak keunguan, saat itulah kita sadar bahwa ada masalah.
Proses pengendapan palladium klorida dan palladium nitrat menggunakan Ki secara garis besar caranya sama saja. Dan untuk membuat larutan palladium klorida, kita harus lebih dulu membuat aqua regia. Tidak bisa hanya dengan HCl saja. Setelah itu, kita uapkan untuk membuang kelebihan asam nitratnya. Ingat prosedurnya, asam tunggal. Untuk proses pengendapannya menggunakan Ki, itu sama saja seperti mengendapkan palladium nitrat. Boleh diberi SMB, boleh juga tidak. Kemudian lanjut dengan pemberian larutan Ki dan aduk rata. Tunggu beberapa saat hingga endapan berwarna coklat menetap di dasar wadah lalu saring. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengendapkan palladium. Dan jangan lupa cuci bersih dengan air. Bagaimana jika terdapat emas dan PGMs? Pembahasan ini tentu saja mengarah ke sana, tapi kita tidak ulas di sini. Kita akan ulas di video lainnya. Untuk merubah endapan palladium iodid menjadi palladium logam, caranya cukup mudah. Letakkan endapan, bisa juga berikut dengan kertas saringnya ke dalam koi tanah ya. Bisa juga koi putih. Jangan gunakan wadah logam, sebab proses roasting ini sangat korosif. Bisa merusak wadah logam yang digunakan dan besar kemungkinannya akan mengkontaminasi logam palladium itu sendiri. Letakkan koi di atas kompor atau burner tekanan tinggi, bukan kompor biasa ya, karena panasnya tidak cukup untuk mencapai suhu yang dibutuhkan. Kemudian, endapan hanya perlu di roasting, dipanggang ya, di roasting itu dipanggang ya, bukan digoreng. Roasting endapan hingga suhu 700 derajat Celcius atau sampai tidak ada lagi asap ungu yang keluar dari endapan yang kita roasting. Jika endapan tadi sudah berubah menjadi serbuk berwarna abu-abu metalik, dan ini tergantung dari kadar palladiumnya ya, dan sudah tidak ada lagi asap ungu yang keluar dari proses roastingan, maka palladium iodid sudah berubah menjadi palladium logam yang siap dibakar menjadi logam. Oke, berikut adalah rangkuman materi dari pembahasan kita kali ini. Silakan di screenshot jika perlu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.